Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Lailia Nur Aini, Natsar CPNS tahun 2021. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis nilai dasar etika publik. Ini ada sebuah video dari warganet tentang seorang dokter yang menolak pasien gawat darurat menjadi viral dan juga memicu kemarahan warganet di Yogyakarta. Pihak rumah sakit pun mengakui ada kesalahan prosedur dalam penanganan pasien darurat dan meminta maaf atas insiden ini. Ironisnya, kejadian ini terjadi bertepatan dengan peringatan Hari Dokter Nasional 24 Oktober yang lalu. Ya itu kan semakin cepat semakin jadi juga. Kalau kesana kan ada waktunya. Jadi ketemu urung ya? Ini udah tak. Inilah video seorang dokter yang menolak pasien darurat yang viral dan memicu amarah warganet di Yogyakarta. Dokter instalasi gawat darurat Rumah Sakit Islam Hidayatullah ini berdebat dengan anggota polisi Polsek Umbul Harjo yang membawa korban perkelahian. Ya itu ada tapinya loh ya. Kalau misalkan di sini nanti harus kita rujuk dan Dokter Jagang menolak pasien karena meskipun dilakukan pertolongan tidak akan menyelamatkan nyawanya. Ia meminta pasien untuk dibawa ke rumah sakit lain. Sepanjang perdebatan, pasien ini tidak pernah diturunkan dari mobil patroli polisi, apalagi mendapatkan perawatan yang layak. Di sini saya mengangkat tentang kasus rumah sakit tolak pasien gawat darurat. Identifikasi masalah terkait kasus tersebut menggunakan analisis Fishbone. Faktor-faktor yang mempengaruhi rumah sakit menolak pasien gawat darurat yang pertama adalah faktor surrounding yang disebabkan karena fasilitas di rumah sakit yang penuh dan tidak memadai, kondisi yang dapat membahayakan penolong atau lingkungan. Yang kedua faktor people, yaitu dokter yang tidak kompeten dalam menangani kasus pasien dan tidak adanya nilai kepedulian atau semangat menolong. Kemudian faktor skill, dokter yang tidak memiliki keterampilan dalam menangani kasus pasien. Pada faktor keempat ada faktor prosedur atau sistem. Belum ada hukum yang secara eksplisit memperbolehkan dokter menolak pasien. Prosedur atau sistem rujukan yang memberatkan. Hal ini akan menyebabkan rumah sakit menolak pasien gawat darurat. Bentuk pelanggaran nilai etika publik yaitu yang pertama pelanggaran tentang memegang teguh nilai dalam ideologi negara Pancasila, termasuk di antaranya adalah pelanggaran sila kedua yaitu sila kemanusiaan. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran tentang menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Dokter atau tenaga medis melakukan penolakan pasien gawat darurat merupakan tindakan yang tidak profesional. Kemudian yang ketiga, pelanggaran tentang pemberian layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dalam hal ini, dokter atau tenaga medis tidak memberikan pelayanan secara prima, cepat, dan tanggap. Dalam kasus ini, dampak yang bisa ditimbulkan yaitu yang pertama adalah pimpinan rumah sakit atau tenaga kesehatan yang menolak pasien dalam keadaan darurat bisa dipidana dan dikenakan denda, sebagaimana diatur dalam pasal 190 Undang-Undang Kesehatan. Yang kedua, citra rumah sakit menjadi buruk. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat tentang buruknya pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut meningkat. Yang keempat, masyarakat menjadi beralih tidak memilih menggunakan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Yang kelima, dampak untuk pasien itu sendiri. Pasien yang ditolak bisa berakibat fatal, tergantung kondisi dari pasien tersebut. Dalam kasus ini, saran dan solusi yang dapat saya berikan, yang pertama, tentang pemberlakuan peraturan yang jelas tentang peraturan penolakan pasien di rumah sakit. Yang kedua, sebagai seorang tenaga medis, harus memberikan pelayanan yang prima. Yang ketiga, sebagai seorang tenaga medis, dilarang membeda-bedakan penanganan pasien. Yang keempat, tangani pasien dan lakukan sistem rujukan jika rumah sakit tidak bisa menangani kasus tersebut.
Dalam hal ini, maka kita sebagai aparatur sipil negara harus memiliki sikap etika publik, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Terima kasih.